Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Dan pada saat ini yaitu melanjutkan tafsir tematik surat Al-Baqarah ayat 238. Adapun temanya keutamaan menjaga sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidu, menjagalah kamu sekalian, alas sholati, atas sholat, wassolati, dan sholat al-wusto yang tengah, wakumu, dan berdirilah, lillah kepada Allah, qonitin dengan tunduk. Fa'in khiftum, maka apabila khawatir kamu sekalian, farijalan, maka sholatlah sambil berjalan, au rukbanan, atau naik kendaraan. Faida, maka ketika amintum, telah aman kamu sekalian, fadkurullah, maka ingatlah kepada Allah, kama, sebagaimana, allamakum, telah mengajarkan siapa Allah pada kamu sekalian, malam, selama takunu, ada kamu sekalian, tak lamuna, mengetahui. Dalam hendaklah kalian menjaga pada sholat, terutama sholat yang tengah. Sholat yang tengah itu dijelaskan adalah sholat subuh dan asar. Karena di dalam riwayat Bukhari, man tarokal asri faqad habitat a'maluhum. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh hancur amalannya. Lah ini tidak dijelaskan amalan sehari, 2 hari, setahun, 10 tahun, itu tidak dijelaskan. Pokoknya hancur. Maka kita jaga sholat yang tengah dan sholat subuhnya. Dan hendaklah kalau sholat berdiri betul-betul lillah, karena Allah, dengan keadaan tunduk. Namun apabila kamu sekalian khawatir, maka boleh sholat dengan berjalan. Itu zaman dulu, masih dalam keadaan berat. Atau dalam keadaan naik kendaraan. Tapi ketika telah aman, maka ingat kepada Allah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah terhadap kamu sekalian. Maka dalam ayat ini tepat sekali Allah menerangkan keutamaan melaksanakan sholat dan selalu menjaganya. Kita dapat melihat bahwa keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan dan persoalan hidupnya banyak sekali menemui kesulitan yang kadang-kadang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang agama. Karena itu Allah memberikan suatu cara yang baik untuk dilakukan manusia agar selalu terjamin hubungan keduniaannya dengan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan selalu menjaga sholatnya. Mulai dari bangun tidur sebelum melakukan kontak dengan manusia lainnya, ia ingat dan bermunajat lebih dahulu kepada Allah di waktu subuh. Kemudian setelah ia berhubungan dengan masyarakat, dan mungkin barangkali terjadi perbuatan yang tidak diridhoi Allah, maka untuk mengingatkan dan menyelamatkan,
ia dipanggil untuk berhubungan dengan Allah di waktu tengah hari, sholat duhur. Begitu seterusnya selama 24 jam. Dengan demikian, selalu terjalin antara kesibukan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya dengan ingat kepada Allah melaksanakan perintahnya. Hal ini mempunyai pengaruh dan membekas kepada jiwa. Dari kehidupan itu sendiri, sebagaimana ditekaskan oleh Allah bahwa sholat itu manusia dapat terhindar dari perbuatan jahat dan mungkar. Inna sholata tanhanil fahsya wal mungkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, menjaga sholat adalah merupakan bukti iman kepada Allah dan menjadi syarat mutlak bagi kehidupan orang muslim. Menguatkan tali persaudaraan dan dapat menjamin hak-hak manusia. Di dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholah faman tarokaha faqad kafar. Adapun perjanjian antara aku sebagai Rasul dengan kaum muslimin adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka mengingkari terhadap nikmat darinya. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhfid alaiha lam yakul lahu nuran wala burhanun wala najah wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Uyy bin Khalaf. Barang siapa yang selalu menjaga sholat, maka ia akan dapat cahaya dan petunjuk serta akan dapat keselamatan di hari kiamat. Sebaliknya, orang yang tidak mampu menjaga sholatnya, maka tidak ada baginya petunjuk dan keselamatan di akhirat. Nanti akan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf dalam neraka. Bahkan di dalam sebuah riwayat bahwa sholat ini adalah sebagai kunci utama pertama kali nanti yang diperhitungkan di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati sholat. Jadi pertama kali nanti yang dihitung, dihisab di hari kiamat adalah sholat. Faman sholaha sholaha sairil amal. Maka barang siapa yang baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Dan barang siapa yang jelek sholatnya, maka jeleklah seluruh amalnya. Namun di sini Allah masih memberikan tempo. Memerintahkan pada malaikat. Hal yanduru ala abdi. Wahai malaikat, lihatlah apakah hambaku itu mempunyai amalan-amalan sunnah. Maka amalan-amalan sunnah inilah yang akan menyempurnakan terhadap salat wajib yang telah disia-siakan. Dengan demikian, jelaslah bagaimana pentingnya dan menjaga sholat terus-menerus. Manusia yang melakukan perintah ini benar-benar akan menjadi makhluk Allah yang penuh takwa dan hidup akan selalu aman, berada dalam makfirah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.